Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan seminar laporan praktik kerja lapangan. Dan izinkan saya memperkenalkan nama saya Ahmad Maulana Hussein dari 12 Kesehatan dan Reproduksi Hewan, Sekolah SMKN PP Plehari, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Bitsmanto MIkom selaku Kepala SMKN PP Plehari, Bapak Dr. Hewan Arif Febianto selaku pembimbing ekstern, Bapak Dr. Hewan Warhinugro selaku penguji 1, Ibu Dr. Hewan Irawati Riawan MPD selaku penguji 2, dan Bapak Miskali selaku pembimbing ekstern. Ya, saya akan memulai seminarnya. Seminar pelaporan praktik kerja lapangan. Pendahuluan. 1. Ayam broiler. Ayam broiler merupakan salah satu ternak penghasil daging yang berguna untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang banyak diminati oleh masyarakat. SMKN PP Plehari Kalimantan Selatan, Kesehatan dan Reproduksi Hewan. SMKN PP Plehari Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan di bidang peternakan dengan program kompetensi keahlian kesehatan dan reproduksi hewan, keperawatan hewan, agribisnis ternak unggas, dan agribisnis ternak ruminansia. Dan saya ada di bidang program kompetensi keahlian kesehatan dan reproduksi hewan. 3. Praktik kerja lapangan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang paramedik ternak unggas, SMKN PP mengadakan praktik kerja lapangan yang bertujuan meningkatkan wawasan keterampilan siswa dalam paramedik ternak unggas agar siswa dapat langsung terjun ke lapangan. Tujuan kegiatan PKL: 1. Meningkatkan keterampilan dan wawasan mengenai peternakan ayam broiler yang diperoleh dari petugas paramedik ternak unggas. 2. Meningkatkan keterampilan diperoleh di sekolah dengan langsung menerapkannya di lapangan. 3. Menjadikan siswa untuk menjadi orang bertanggung jawab dan disiplin. 4. Membuat siswa menjadi orang yang mudah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. 5. Untuk mendapatkan gambaran terhadap dunia kerja khususnya di bidang peternakan agar siswa dapat merancang usaha untuk dilakukan nanti. 6. Mengasah kemampuan yang dimiliki siswa yang sudah diperoleh di sekolah agar lebih terampil. Ya, kita lanjut ke pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan 5 Agustus sampai 30 September 2020. Lokasi kegiatan di PT Mitra Sinar Alam Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, di Farm Pulau Sari dan Martadah. Deskripsi lokasi kegiatan. PT Mitra Sinar Alam mulai didaftarkan sebagai perusahaan resmi di Tanah Laut, Indonesia pada tahun 2018. PT Mitra Sinar Alam membangun cabang perusahaan di berbagai daerah di Kalimantan Selatan seperti Sungai Danau dan Tanjung. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018. Kegiatan keterampilan selama PKL: 1. Sanitasi kandang, 2. Pemberian pakan, 3. Pembersihan galon air minum, 4. Pemberian obat dan vitamin, 5. Panen ayam, 6. Menimbang ayam.
Kasus penyakit ayam pedaging broiler di Farm Pulau Sari dan Martada. 1. Infeksius coryza atau snot. 2. Pullorum atau berak kapur. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan yang pertama, sanitasi kandang. Sanitasi kandang sangatlah penting karena untuk membunuh atau mencegah penyakit dan penularan penyakit sehingga bibit penyakit tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan sangatlah penting karena untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan ayam tersebut. Yang ketiga, pembersihan galon air minum. Pembersihan galon air minum itu jugalah sangat penting karena untuk menghilangkan sisa pakan dan kotoran yang masuk ke dalam galon air minum. 4. Pemberian obat dan vitamin. Pemberian obat dan vitamin dilakukan untuk pencegahan terhadap infeksi, menyembuhkan ayam, dan menjaga kondisi kesehatan ayam. Yang kelima, panen ayam. Panen ayam dilakukan pada umur sampai 5 minggu dengan tujuan sebagai penghasil daging. Yang keenam, menimbang ayam. Menimbang ayam bertujuan untuk mendeteksi pertumbuhan bobot ayam yang dilakukan bisa per hari, per minggu, atau per satuan waktu yang lain. Dan saya akan menjelaskan kasus penyakit ayam pedaging broiler di Farm Pulau Sari dan Martada. 1. Infeksius coryza atau snot. Infeksius coryza atau snot merupakan penyakit pernapasan bagian atas pada unggas, terutama ayam, yang bersifat akut. Gejalanya ditandai dengan muka bengkak atau daerah bagian kepala yang bengkak. 2. Pullorum atau berak kapur. Pullorum atau yang disebut dengan penyakit berak kapur dapat ditularkan secara horizontal, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung, misalnya melalui air minum. Ya, kita lanjut ke pembahasan. 1. Kegiatan selama PKL. Kegiatan selama PKL atau praktik kerja lapangan para medik ternak unggas yaitu kegiatan sanitasi kandang, pemberian pakan, pembersihan galon air minum, pemberian obat dan vitamin, panen ayam, menimbang ayam. Yang kedua, kasus penyakit ayam. Kasus penyakit ayam di Farm Pulau Sari dan Martada yang saya temukan adalah 1. Infeksius coryza atau snot, bengkak di bagian kepala, dan pullorum atau berak kapur, feses yang berwarna putih. Yang ketiga, rencana setelah selesai PKL dan lulus sekolah. Setelah melaksanakan kegiatan PKL para medik ternak unggas, saya merencanakan untuk membuka usaha peternak ayam pedaging broiler, dan itu dilakukan setelah lulus sekolah. Yang keempat, interaksi partisipasi masyarakat. Interaksi partisipasi masyarakat yang dilakukan selama PKL ialah kegiatan ronda malam. Kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penutup. 1. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita dapat bertanggung jawab dan mengubah sikap pantang menyerah atau putus asa, lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat dan bersosialisasi. Yang kedua, saran untuk PKL tahun selanjutnya, mempraktikkan teori yang telah didapatkan di sekolah, belajar disiplin bertanggung jawab sebelum melaksanakan kegiatan PKL, dan
saran untuk selesai melaksanakan PKL setelah lulus sekolah, merencanakan wirausaha, membuka usaha untuk para pengangguran. Dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.